Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adrian dengan NPM 173108031, jurusan Psikologi Islam B, semester 7, dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional saya yang berjudul Menuju Kerangka untuk Psikologi dan Psikoterapi Islam Model Jiwa yang Islami. Penulisnya adalah Abdallah, Rothman, dan Adrian Coyle. Tahun terbit 15 Juni 2018. Latar belakangnya, adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih banyak perbedaan pendapat dari para pakar mengenai Islam dan psikologi serta bagaimana mewujudkan integrasi di antara keduanya, di mana ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwasannya paradigma Islam tentang psikologi harus berdiri sendiri dan berbeda dengan paradigma yang telah dikemas oleh Barat. Hakikat psikologi sendiri tidak pernah terlepas dengan sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Adapun dalam Islam pun, pembahasan mengenai jiwa seseorang juga telah dijabarkan oleh para ulama terdahulu. Berbicara mengenai jiwa, setidaknya akan yang muncul adalah 4 aspek penting dalam jiwa, yakni nafs, qalb, akal, dan ruh. Sehingga perlu diadakannya penelitian yang bertujuan guna mengintegrasi pandangan Islam dengan ilmu psikologi. Selanjutnya, Grand Theory. Esa Faris dan Hakwe 2013, mereka membahas berbagai pertimbangan termasuk sikap budaya dan perspektif agama tentang kesehatan mental, tetapi mereka fokus pada 4 aspek jiwa, yaitu nafs atau diri yang lebih rendah, qalb atau hati, akal atau intelek atau akal, dan ruh atau roh, yang diidentifikasi atau diuraikan pada abad ke-12 oleh Al-Ghazali. Mereka juga menguraikan bagaimana 4 aspek ini dapat memberikan kerangka kerja untuk intervensi, dengan masing-masing mewakili level jiwa sebagai titik target relatif untuk intervensi menurut penilaian dan diagnosis. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kuantitatif, yakni melalui wawancara semi terstruktur, wawancara menampilkan pertanyaan terbuka yang dikembangkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat pribadi peserta tentang apa yang mungkin merupakan permasalahan psikologis Islam tentang manusia berdasarkan pengetahuan yang relevan dan studi tentang bidang terkait. Sedangkan populasi yang digunakan sejumlah 40 individu yang terdiri dari penulis buku dan artikel mengenai psikologi Islam serta para ahli di bidang psikologi Islam. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 17 pria dan 1 wanita dengan usia 39-89 tahun melalui pemilihan sampel dengan menggunakan metode snowball. Hasilnya, analisis menghasilkan 8 kategori teoritis yang relevan dan pertanyaan penelitian kategori ini dan hubungan yang terlihat di antara mereka merupakan model jiwa yang koheren, di mana berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan penjelasan mengenai sifat jiwa yang di dalamnya terdiri dari konsep fitrah, proyeksi diri, serta fitrah sebagai salah satu faktor internal penting bagi manusia. Kemudian, ada juga struktur jiwa yang memiliki ciri khas masing-masing, yang terurut mulai dari jiwa, nafs, qalb, akal, dan yang terakhir adalah ruh. Jiwa yang fluktuatif artinya adalah berubah-ubah, di dalamnya mencakup nafs al-amr bil-su, nafs al-lawamah, dan nafs al-mutmainnah. Sedangkan tindakan-tindakan yang mampu dilakukan untuk mengembangkan jiwa diantaranya adalah ta'jiyat an-nafs, pemurnian jiwa, jihad an-nafs, perjuangan jiwa, tahdib al-akhlak, penyempurnaan karakter, perlunya reformasi moral, mukhlihat, dan munjiat, sifat buruk dan kebajikan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya adalah mengenai konsep psikologi dan dunia Islam, walaupun tidak dijabarkan secara eksplisit mengenai keilmuan tersebut,
namun dapat diketahui bersama dari beberapa penjabaran dari para ahli di bidang ilmu psikologi Islam bahwasannya konsep yang berhubungan tentang jiwa atau dalam dunia barat sering disebut sebagai ilmu psikologi. Pada hakikatnya, sudah sejak dahulu di antara beberapa ulama yang sudah membahas mengenai jiwa adalah Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh tasawuf yang banyak membahas berkenaan dengan jiwa. Selanjutnya, kritik dari jurnal tersebut yaitu ilmu psikologi menjadi salah satu cabang ilmu yang tidak hanya terfokus dalam satu bidang semata, di mana ilmu tersebut pada mulanya banyak dikembangkan oleh dunia barat sehingga dalam penerapannya dalam Islam pun tidak bisa 100% bersumber dari Islam, karena kita telah bersama pada hakikatnya ruh ataupun inti dari ajaran psikologis baik antara Islam maupun dunia barat tidak bertentangan dengan satu sama lainnya. Selanjutnya, replikasi jurnal. Judulnya Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam dan Metode Psikoterapi Islam. Latar belakangnya, masalah kejiwaan yang dihadapi seseorang sering mendapat reaksi negatif dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa. Tradisi dan budaya yang menghubungkan kasus gangguan jiwa dengan kepercayaan masyarakat setempat menyebabkan sebagian masyarakat tidak terbuka dengan kepercayaan masyarakat setempat, menyebabkan sebagian masyarakat tidak terbuka dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah dan lebih memilih untuk menyampingkan perawatan medis dan psikiatri terhadap gangguan jiwa. Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan ahli kesehatan mental pada umumnya. Grand teori yang dipakai menurut Profesor Dr. Zakia Drazat mendefinisikan kesehatan mental dengan beberapa pengertian. Yang pertama, terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurosis, dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikosis. Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Yang ketiga, pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Yang keempat, terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan antara problem-problem biasanya yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Untuk metode yang dipakai, metode yang akan saya pakai, yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat ukur berupa skala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.